Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, Adab Islami yang mengajarkan bagaimana berperilaku, berbuat, beramal, dan hidup berdasarkan ajaran Islam. Ya, disebutnya orang yang mengamalkan ajaran Islam itu orang yang beradab. Apabila adab atau ajaran Islam tersebut dibiasakan, diamalkan secara konsisten hingga mendarah daging di dalam diri, maka amalan-amalannya itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan harus demikianlah caranya untuk masuk ke dalam surga, yang intinya akan mengamalkan ajaran Islam secara konsisten hingga menjadi akhlak, hingga menjadi warna dan bentuk diri. Bab ke-82 lah, sudah cukup banyak nih ya dari awal nih. Sekarang sudah bab ke-82. Babul mudaroti ma'anas. Bab apa namanya ya? Kalau bahasa Sundanya malibir, sindiran tidak langsung gitulahnya, tidak langsung, dengan cara halus, dengan cara sindiran, malibir gitu ya. Nah, ketika bergaul dengan sesama manusia itu, nah diantaranya nih ya, ini dengan apa namanya? Ya inilah itu ajaran Islam. Yang intinya kan sindiran itu artinya kan menyampaikan sesuatu dengan cara halus. Nah, itu benang merahnya gitu ya. Menyampaikan sesuatu dengan cara yang halus. Nah, mungkin lebih tepatnya demikian nih. Ya, bab ini menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu dengan cara yang halus. Jadi antaranya kan berupa sindiran. Kan menyindir itu kan menyampaikan sesuatu kan. Tetapi dengan cara yang halus. Bisa jadi ada orang yang disindir gitu, nggak terasa, ada yang demikian, ada yang harus langsung gitunya, ada yang demikian. Tapi kalau yang cerdas sih itulahnya, kalau yang cerdas kan hanya dengan sindiran saja itu sudah terasa, pesannya itu sudah sampai gitu kan. Nah, demikian, jadi ini benang merahnya babnya ya. Babnya adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang halus. Nah, diantaranya ya berupa sindiran. Nah, itulahnya diantara bentuknya. Menyampaikan sesuatu dengan cara yang halus itu berupa sindiran. Wa yuzkaru an Abi Darda'i inna lanak syiru fi wujuhi aqwamin wa inna qulubana latal anuhum. Nah, ini judul tambahan nih berupa asar atau riwayat yang isinya menerangkan Abu Darda. Di mana Abu Darda ini adalah seorang sahabat
yang dikenal bahasa kitanya alim, yang dikenal alim ya, yang dikenal soleh, yang dikenal semangat ibadahnya itu sangat terkenal nih Abu Darda aja, meskipun para sahabat semuanya kalau soal beribadah, soal beramal soleh, mereka sangat semangat mereka sangat tinggi. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh gitunya di dalam beragama Islamnya. Nah, tapi ini ada seorang sahabatnya yang sangat gitu dikenal, dia sangat dikenalnya itu sebagai orang yang alim. Bahasa kita suka menyebut demikian ya. Padahal alim bahasa Arab itu orang yang punya ilmu sebetulnya. Kalau asli bahasa Arabnya alim itu artinya orang yang berilmu. Bahasa kita demikiannya, orang yang alim, orang yang soleh. Nah, tambahan judulnya, jadi judul pokoknya Babul Mudaroti Ma'anas. Ya, bab bergaul bersama, atau bergaul tentunya ya, bergaul dengan sesama manusia gitu ya. Bab bergaul, dan pasti maknanya jadi tadi demikian ya, ketika menyampaikan itu, ini dalam bergaul itu ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu dengan cara yang halus ya, bisa berupa sindiran atau yang lainnya. Nah, itu judul pokoknya demikian ya, judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari nih di dalam bab sekarang. Nah, kemudian Imam Bukhari di dalam bab ini menambahkan satu asar sebutannya atau riwayat yang menerangkan Abu Darda, seorang sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoinya. Nah, Abu Darda, diriwayatkan Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, inna lanak syiru fi wujuhi aqwam, sesungguhnya kami ini bermanis muka, senyum, bermanis muka, berwajah ceria gitunya, menggembirakan ketika di hadapan suatu kaum. Wa inna qulubana lanal amuhum, padahal hati kami ini melaknat mereka. Nah, coba sekali lagi nih, diriwayatkan bahwa Abu Darda ya, semoga Allah meridhoinya, mengatakan sesungguhnya kami ini tadinya tersenyum itunya, ramah, berwajah menyenangkan di depan suatu kaum, di depan satu kaum, dan padahal sesungguhnya hati kami melaknat mereka. Nah, ini sebetulnya yang disebut mudaroh. Kalau judul aslinya ya Babul Mudaroti, Babul Mudaroh. Apa sih mudaroh? Tadilah diterjemah demikian gitu ya, diterjemah demikian itu ya kesulitan terjemah sih. Diterjemah yang tadinya ini judulnya adalah menyampaikan sesuatu, artinya menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang halus, bisa dengan sindiran atau apapun. Nah, mudaroh itu ini seperti yang dilakukan oleh Abu Darda. Kami tersenyum, kami ramah, kami menampakkan ya wajah yang ceria, yang berseri, yang menggembirakan di depan satu kaum. Padahal hati kami ini melaknat mereka, kaum tersebut. Padahal hati kami ini melaknat mereka. Nah, apakah ini tidak kena oleh sebutan munafik? Ya, apa tidak kena itu dengan sebutan munafik? Nah, atau
apa yang dilakukan oleh munafik itu, nih sebutannya mudahanah, mudahanah gitunya nih, mudahanah. Nah, jadi apa bedanya mudaroh? Nah, ini sekarang judulnya babul mudaroh. Apa bedanya mudaroh dan mudahanah? Kalau mudaroh itu, nah seperti yang diterangkan pada tapahan judul, nah itu yang dilakukan oleh Abu Darda itu mudaroh. Kami menampakkan, kami tersenyum, itulahnya kami menampakkan wajah yang menyenangkan, yang menggembirakan di depan satu kaum, padahal hati kami ini melaknat mereka. Nah, apa ini tidak nifak? Apa ini bukan nifak, bukan kemunafikan kalau seperti ini? Nah, kalau yang dilakukan oleh seorang munafik, disebutnya bukan serupa tapi tak sama sih. Bukan serupa tapi tak sama. Memang beda antara mudaroh dan mudahanah. Nah, kalau yang dilakukan oleh orang munafik itu mudahanahnya, bukan mudaroh. Ini babnya bab mudaroh. Kalau mudahanah haram, berarti kalau mudahanah berarti haram. Itulah kelakuan munafik. Kelakuan kaum munafik itu mudahanah disebutnya. Mungkin apa bolehnya, boleh disebut serupa, bukan serupa sih, hampir sama, seolah-olah apa yang ditampakkan dengan apa yang ada di dalam hati itu beda. Ya, apa yang ditampakkan, yang dimunculkan dengan apa yang ada di dalam hati itu tidak sama, beda. Ini seperti kata Abu Darda, di depan satu kaum itu kami senyum, ramah, menampakkan wajah yang ceria, menyenangkan, padahal hati kami ini melaknat mereka. Nah, ini kan hampir sama. Nanti ada penjelasannya. Hampir sama, seolah-olah persamaannya itu, nah ini sebutannya, lain di bibir lain di hati, alah kata lain di bibir lain di hati. Yang ditampakkan oleh Abu Darda kan wajah yang seolah nggak ada masalah, wajah yang ceria, menyenangkan, padahal hatinya melaknat. Nah, mudahanah itu, nah itu aslinya, lain di bibir, lain di hati. Apa yang dimunculkan itu beda dengan yang ada di dalam hati. Karena orang munafik, ininya sebutan munafik nih ya, yang aslinya munafik. Karena kata munafik itu sudah familiar, sudah banyak digunakan nih di sekitar kitanya. Munafik sering lah kita mendengar kata tersebut. Orang mengatakan demikian. Munafik yang aslinya, yang disebut di dalam Al-Quran kaum munafik, adalah orang kafir, bukan muslim, berarti bukan orang Islam, orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Sehingga dulu gitunya, orang munafik, kaum munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, tapi itu hanya di mulut, di dalam hatinya tetap akidahnya itu kafir. Mereka bukan muslim. Nah, itu aslinya yang disebut lain di bibir, lain di hati. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dan para sahabat, padahal di dalam hatinya tetap itu akidahnya, keyakinannya. Jadi tidak meyakini, orang munafik ini tidak meyakini dengan hatinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
Muhammad itu utusan Allah. Kalau yang diucapkannya kan demikian. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Itu hanya di mulutnya, di dalam hatinya tidak demikian. Nah, perbedaannya kalau begitu dengan yang dilakukan oleh Abu Darda, menampakkan wajah yang ceria, padahal di dalam hatinya melaknat kaum tersebut. Nah, nantilahnya di belakang ya, nanti di belakang nih. Apa sih bedanya mudaroh dan mudahanah? Nah, kalau mudahanah itulah kelakuan kaum munafik. Ini aslinya mudahanah nih, yaitu lain di bibir, lain di hati. Apa yang diungkap, apa yang ditampakkan itu tidak ada sebetulnya di dalam hatinya. Beda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, itunya judulnya ininya Babul Mudaroti Ma'annas. Kurang lebih jadi demikian sihnya, karena kesulitan terjemah nih dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi menyampaikan, dia bergaul gitunya. Tentunya kalau bergaul kan ada interaksi itu ya. Terjadi interaksi ya dengan sesama. Nah, ketika menyampaikan sesuatu ya dalam bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama itu, disampaikan dengan cara yang halus, bahkan itu tadinya salah satunya berupa sindiran. Nah, kalau sindiran kan biasanya bukan yang sebenarnya, nah, ya namanya juga menyindir sih masa. Namanya juga menyindir, namanya juga sindiran, masa langsung disebut yang pokoknya, pasti yang lain yang disebut gitu ya. Nah, di dalam bab ini ada dua hadisnya yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, ada dua hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, adapun tadi hanya catatan pertama gitu ya. Catatan pertama dari bab ini yang barusannya itu di awal sudah saya sampaikan, yaitu menyampaikan secara halus, menyampaikan bukan yang sebenarnya, bukan yang sebenarnya. Tadilahnya namanya dengan bentuk sindiran ataupun yang lainnya. Nah, di mana maksud Imam Al-Bukhari nih kurang lebih demikian sihnya penjelasan dari kitab ini Fathul Bari. Wa asyarul musannifu bitarjamati ila ma warda fihi min ghairi syartihi waqtasara ala iradi ma yu'addi ma'nahu. Nah, maksud Imam Bukhari ini dalam bab sekarang, karena ini kan salah satu adab Islam, berarti ya ini salah satu adab Islam nih. Ini salah satu pelajaran itunya dalam agama Islam. Yaitu makanya lebih ini ya, lebih apa namanya ya, lebih pas gitulah, hanya Islam mengajarkan artinya ketika menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang halus. Ya, ketika menyampaikan sesuatu itu ya menyampaikan dengan cara yang halus. Bagaimana kalau bentuknya berupa sindiran? Bisa, hanya seperti saya katakan tadi, ada orang yang disindir itu nggak terasa, nggak paham gitunya. Kalau disampaikannya berupa sindiran itu nggak kena gitu. Ada yang demikian. Malah orang lain yang mengerti, yang disindirnya acuh saja karena dia nggak yang disindirnya malah pelongo, yang disindirnya malah tenang saja, kalem saja, dia nggak merasa bahwa
apa yang dikatakan oleh seseorang itu ditujukan kepada dirinya. Nah, ada yang demikian. Nah, ini kan kalau sindiran itu salah satu bentuk, gitu kan? Salah satu bentuk, salah satu cara menyampaikan sesuatu dengan cara yang halus. Bisa jadi kan dengan cara kebalikannya. Kebalikannya malah yang disampaikan. Misalnya ini, kalau ini contohnya, kalau misalnya orang tua gitu yang melarang anaknya hujan-hujanan, misalnya ada ya, orang tua melarang anaknya main hujan-hujanan. Ternyata anaknya hujan-hujanan. Dan ketahuan gitu oleh orang tuanya. Ketika pulang, si anak dalam keadaan basah kuyup setelah hujan-hujanan, orang tuanya kemudian mengetahuinya. Orang tuanya mengatakan apa? Kamu hujan-hujanan ya? Iya, bagus ya kamu. Emang iya itu bagus. Bagus ya kamu hujan-hujanan. Nah, itu kalimat halus seperti itu. Kalau hal yang demikian, hal yang demikian, kalau itu dari seorang ahli ilmu, kalau seorang ahli ilmu nih, ketika berbicaranya itu sudah demikian, sudah apa namanya ya, itu ilmu, sebetulnya itu ilmu ya. Ya inilah ilmu mengamalkan ajaran Islam ini. Apabila seorang ilmu menyampaikan sesuatu dalam apa namanya sekitar masalah ini, yang disampaikannya sudah bukan ilmu, harusnya merasa malu. Harusnya merasa malu. Karena ulama itu, ahli ilmu itu menganggap yang diajak bicaranya ini sudah nggak bisa diajak bicara urusan ilmu. Sudah nggak bisa diajak bicara urusan ilmu. Jadi yang disampaikannya bukan ilmu, harusnya mereka itu malu. Kalau seorang ahli ilmu sudah seperti ini yang diajak bicaranya mestinya seorang ahli ilmu, tapi bukan bicara dengan ilmu. Wah, ini yang ya berarti ulama itu menganggap mereka ini sudah nggak bisa diajak bicara urusan ilmu. Itu yang pertamanya, yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari adalah irodima yu'addi maknahu. Yang dimaksud itu adalah menyampaikan suatu makna, itunya suatu makna ya, tadilah suatu pesan itunya, menyampaikan suatu pesan itu kepada orang lain, tapi tidak secara tekstual, tidak eksplisit ini yang disampaikannya. Ya bahasa kitanya bisa sindiran atau yang lainnya lah. Nah, Ibnu Battal nih. Ibnu Battal mengatakan, ini cukup sering ya, Ibnu Battal seorang ulama besar nih. Ibnu Battal, ini perkataannya yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan Al-Mudaroh. Nih judulnya kan ini Al-Mudaroh ya. Al-Mudarotu min akhlaqil mu'minin. Al-Mudaroh itu diantara akhlaknya orang-orang yang beriman. Jadi lebih tepat kan, makanya kalau diartikan menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang halus. Nah, tapi kan kalau orang tua kepada anak lah itu, kalau di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga gitu ya,
Orang tua kan diwajibkan ya, orang tua diwajibkan mendidik, mengarahkan anaknya, itu kan, mendidik, mengarahkan anaknya ke ini nih, adab ya, ke adab Islam. Harus diajarkan supaya si anak ini tahu beradab, jadi orang yang beradab, menjadi orang yang tahu tentang ajaran Islam dan mengamalkannya. Nah, orang tua itu diwajibkan demikian. Nah, ternyata dalam mendidik anak, dari Rasulullah SAW ada tahapannya yang kurang lebih. Jadi ajarkanlah, sampaikanlah dengan cara yang halus. Yang pokok demikian berarti. Yang pokoknya, yang hal yang paling mendasar adalah sampaikanlah, ajarilah, gitu, ajarkanlah kepada anak-anakmu, ajarilah anak-anakmu dengan cara yang halus. Nah, apabila ternyata itu kan bisa jadi kalau dengan cara yang halus itu tidak kena gitunya, tidak membekas, maka Rasulullah SAW membolehkan dengan cara yang keras, berartinya dengan cara yang keras. Apabila tidak juga apa namanya, berkesan, membekas, maka Rasulullah SAW membolehkan orang tua memukul anaknya. Ini dalam rangka gitu ya. Ini dalam rangka memukulnya itu dalam rangka mengajar. Karena si anak ini dengan cara yang halus nggak bisa, sama sekali nggak nempel, disebutnya nggak berkesan. Dengan cara yang keras juga ternyata tidak bisa juga. Maka diperbolehkan memukul, tapi kan memukulnya ini mendidik, bukan memukul karena melampiaskan kemarahan. Ya, bukan karena melampiaskan kemarahan. Jadi memukulnya ini bukan memukul dengan maksud menyakiti, itulahnya, bukan dengan maksud menyakiti si anak. Ini memukulnya dalam rangka menyampaikan, gitu kan, menyampaikan pelajaran, menyampaikan pendidikan kepada si anak. Nah, Ibnu Battal mengatakan demikian, al-mudaroh itu salah satu akhlaknya orang yang beriman. Karena ini kan biar bagaimanapun lah gitunya, biar bagaimanapun, nah ini kan untuk menunjukkan, untuk ini nih, dulu dalam pelajaran akhlak nih yang apa namanya, dulu saya dapatkan di madrasah waktu masih kecil, al mu'minu mir'atu akhihi, seorang mukmin itu harus menjadi cermin, artinya harus menjadi, artinya ini setiap individunya, setiap individu, setiap diri orang yang beriman itu harus menjadi cermin. Itu apa namanya, berarti di sini yang dimaksudnya harus menjadi suri toladan, intinya ya. Setiap orang yang beriman itu harus menjadi cermin bagi saudaranya, harus menjadi contoh, harus menjadi panutan. Nah, apalagi orang-orang yang beriman itu, nah yang ini nih, orang-orang yang beriman itu yang seperti ini nih, ini ayat Al-Quran nih. Sebentar nih. Alah, ayat nate, sebentar nih.
surat Al-Fat ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fat, surat Al-Fathu, Al-Fat ayat surat ke-48-nya ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu utusan Allah. Walazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang yang beriman, ya. Asyidda'u alal kufari, mereka orang yang beriman itu keras terhadap orang kafir. Nah, ini jangan salah nih. Jangan sampai dikesankan seperti propaganda barat, teroris jadinya. Seperti yang dipropagandakan oleh barat lah gitunya, oleh orang-orang kafir, bahwa muslim sama dengan teroris. Bukan. Keras di sini urusan apa? Ternyata Rasulullah SAW itu kan ketika ada tetangganya di Madinah, yang waktu itu ya di Madinah masih ada orang kafir sebelum Allah haramkan Madinah bagi orang kafir. Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya di Madinah itu ya kafir. Di Madinah itu kafir. Orang Yahudi ada, orang Nasrani ada, penyembah berhala banyak gitu ya. Ini Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Ketika beliau hijrah ke sana, banyak. Kan Abdullah bin Ubay sendiri, pemimpin kaum munafik, orang kafir ya di Madinah. Nah, Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menjenguk tetangganya yang sakit Yahudi. Nah, kemudian nih pada kejadian ini nih, di ketika Rasulullah SAW safar bersama para sahabat ya, di tengah jalan, berarti di perjalanan, bukan di tengah jalan. Di perjalanan datang waktu sholat, kemudian mereka, Rasulullah dan para sahabat berhenti, dan beliau memerintahkan cari air. Nih, karena datang waktu sholat, mau mengerjakan sholat, cari air. Ternyata para sahabat yang diperintahkan mencari air itu tidak mendapatkannya. Kemudian mereka bertemu dengan seorang perempuan Yahudi yang membawa air dalam satu wadah yang ya tidak terlalu besar lah gitunya, karena jaraknya jauh. Mengambil air seorang perempuan itu ya, tenaga seorang perempuan membawa wadah mengambil air dengan jarak yang jauh. Jadi wadahnya juga tidak terlalu besar. Nah, kemudian oleh para sahabat, si perempuan Yahudi itu dibawalah menemui Rasulullah SAW. Terjadi interaksi percakapan di antara Rasulullah SAW dan perempuan Yahudi tadi. Akhirnya Rasulullah meminjam air, ya. Rasulullah meminjam air yang dibawa oleh si perempuan tadi. Nah, Rasulullah SAW mencelupkan tangan beliau ke dalam wadah yang berisi air tersebut dan memerintahkan, ayo silahkan. Ini para sahabatnya, Rasulullah yang perintahkan kepada para sahabat, ayo wudhu. Beliau mencelupkan tangan ke dalam wadah air tersebut dan memerintahkan para sahabat wudhu. Wudhu satu persatunya, karena wadahnya juga kecil. Para sahabat wudhu satu persatu hingga semuanya selesai wudhu. Airnya itu jumlahnya tetap, kondisinya pun tidak berubah. Kondisi airnya tidak berubah, jumlah airnya tetap, kondisi airnya tidak berubah. Anas bin Malik nih yang saat itu ikut hadir dalam peristiwa tersebut,
Ditanya oleh muridnya seorang tabi'in, berapa orang waktu itu sahabat yang ikut safar, ikut wudu? Kurang lebih 70 orang. Dan Anas bin Malik mengatakan, aku melihat air itu keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Padahal yang wudhu 70 orang, tapi airnya tidak berkurang sama sekali. Ternyata ada air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Nah ini Rasulullah ini dengan seorang perempuan Yahudi, artinya berinteraksi seperti itulah gitunya. Nah di sini yang disebut keras itu adalah Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Keras itu dalam urusan agama, karena Allah yang menetapkan demikian, yaitu di surat Al-Kafirun. Nah ini keras itu urusan ini, nggak boleh ada melemah dalam urusan ini, yaitu ini surat Al-Kafirun kan demikian. Katakan olehmu Muhammad, katakan olehmu wahai Rasulullah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Nah ini keras ini urusan ini. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak bisa menyembah apa yang aku sembah. Yang di akhir surat tersebut kan, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu ya agama kamu, terserah untuk kamu. Waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Nah ini tidak boleh, ini harus keras, tidak boleh ada melemah. Kalau urusan agama Allah yang menetapkan demikian. Tapi kalau keseharian Rasulullah SAW itu dengan orang kafir, dengan orang Yahudi seperti apa? Ya inilah seperti yang dilakukan oleh Abu Darda tadi di awal. Kalau bertemu ya dengan tersenyum, dengan wajah yang menyenangkan, itu justru kan menunjukkan akhlak seorang mukmin, seperti kata Ibnu Battal. Al-mudaroh itu adalah akhlak orang yang beriman. Nah kalau dengan kafir itu keras urusan agamanya, ya jangan sekali-kalinya, bukan demikian juga, karena memang bukan demikian maknanya. Orang mukmin itu keras terhadap orang kafir, dipropagandakanlah mukmin itu identik dengan teroris, itu propaganda barat, itu propaganda kafir. Padahal prakteknya dulu Rasulullah SAW seperti itu, berinteraksi. Waruhamau bainahum, dan nah ini orang yang beriman itu seperti ini. Waruhamau bainahum, dan orang yang beriman itu saling mencintai di antara sesama mereka. Ini di surat Al-Fatnya ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya mereka ini keras terhadap orang kafir, tapi mereka ini saling mengasihi, saling menyayangi di antara sesama mereka. Nah itulah awalnya di ini panjang nih ayatnya. Nah tapi ayat ini kan menunjukkan ya itulah yang terjadi di antara sesama kaum mukminin. Nah bahkan dengan orang kafir pun akhlak seorang mukminnya muncul, ditampakkan, diperlihatkan kepada mereka, yaitu mudaroh. Nah ini penjelasannya dari Ibnu Battal mengatakan demikiannya, al mudarotu min akhlakil mu'minin. Ya, al mudaroh itu adalah akhlaknya orang yang beriman. Wahia khobdul janahi linnas. Nah persisnya demikian nih, Ibnu Battal mengatakan demikian. Khobdul janahi linnas teh rendah hati
persisnya kalau dalam bahasa Indonesia tepat mungkinnya diartikan demikian. Rendah hati artinya kan kebalikan dari tinggi hati. Orang yang beriman itu adalah orang yang rendah hati. Nah, itu muncullah gitunya pada pada apa namanya, pada ucapannya, pada perbuatannya. Humble, apalah gitunya, humble, rendah hati. Dan kalau di bab sebelumnya juga kan babnya bab mudah bergaul. Ya, mudah bergaul, pasti orang yang demikian itu mudah bergaul. Ya, orang yang khofdul janahi linnas, orang yang rendah hatinya dengan terhadap sesama manusia, layyinul kalimat, nah tutur katanya halus. Nah ini arti mudaroh ya. Layyinul kalimat, tutur katanya halus, watarkul iglazi, jauh dari perangai kasar. Kasarnya beda dengan kerasnya, kasar gitu ya. Watarkul iglazi, ya jauh dari perangai kasar terhadap sesama manusia. Wadzalika min aqwa asbabil alfah. Nah ini nih di antaranya apabila seorang mukmin yang jadinya itunya ini beradab sebetulnya kan, apabila seorang mukmin beradab Islam yang ini, anggaplah jadinya apabila seorang mukmin yang berperangai demikian, nah maka tertarik lah gitu katakanlahnya, nanti orang tertarik untuk menjadi mukmin. Ya, orang tertarik untuk menjadi mukmin. Nah, sementara propaganda barat Muslim itu teroris. Maka kan orang yang tidak tahu Islam yang sebenarnya, Muslim yang kalau Muslimnya seperti ini, ya pantaslah kalau yang kena gitulah ya oleh propaganda barat, mereka sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Itu karena propaganda barat. Ya, yang menggambarkan bahwa seorang muslim itu orang yang kasar, sadis, barbar, ya teroris lah jadinya menurut mereka. Padahal itu hanya propaganda barat. Nah, orang Islam itu seperti ini. Mudaroh itu akhlaknya seorang mukmin, yaitu rendah hatinya, khofdul janahi linnas, rendah hati terhadap sesama manusia, layyinul kalimat, tutur katanya itu halus, tarkul iglazi lahum fil qaul, jauh dari kata jauh dari kasarnya seorang yang kasar, baik ucapannya ataupun perbuatannya. Wadzalika min aqwa asbabil alfah. Nah, inilah sebetulnya bentuk paling kuat, paling hebat untuk menarik orang, membuat orang tertarik lah gitu ya. Nah, saya ingat nih salah satu nasihat dari Umar bin Khattab, kurang lebih intinya saya lupa lagi persis kata-katanya, tapi kurang lebih isinya maknanya demikian nih. Jika kamu tidak bisa tabligh, menyampaikan, jika kamu tidak bisa menyampaikan Islam ini dengan kata-kata, maka sampaikanlah dengan amalan. Maka sampaikanlah dengan perbuatan kamu. Artinya perbuatannya ini kan mengajarkan, menyampaikan, amalannya, perbuatannya ini mengajar. Dan memang demikian kan dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyebarkan, menyampaikan Islam itu dengan cara bagaimana? Bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan
perbuatan, dengan amalan. Nah, Umar bin Khattab menasehati demikian, jika kamu tidak bisa menyampaikan agama Islam ini dengan ucapan kamu, maka sampaikanlah Islam itu dengan perbuatan kamu. Nah, kemudian ini ada satu lagi, ini yang kekinian sih. Kalau itu kan Umar bin Khattab seorang sahabatnya. Kalau yang kekinian ini itu Habib Habib Nurmagomedov. Nah, emang dia ngetop, dia kan juara dunia UFC. Dia seorang Muslim yang taat. Ini Habib Nurmagomedov ya. Banyak ternyata ininya nasihat pesan-pesannya. Di antaranya ada yang sejalan nih dengan Umar bin Khattab. Ya karena juara dunia ngetop lah, banyak diundang di acara-acara di berbagai belahan dunia dengan berbagai macam acara. Di antaranya nih, dia mengatakan orang kafir kan, dia mengatakan demikian ya, orang kafir kan tidak membaca Quran, orang kafir kan tidak membaca hadis, jadi mereka tidak tahu Islam yang sebenarnya. Maka sampaikanlah Islam itu oleh kamu dengan sikap dan perbuatan kamu. Itu kata Habib ya lah, Habib. Itu kan baik halus atuh. Memang benar demikian. Dia mengatakan seperti itu. Orang kafir kan mereka tidak baca Quran, mereka tidak baca hadis. Apalagi dengan propaganda Barat, mereka kan anti-Islam, menjauhi Islam. Jadi mereka kan malah ada kan, bukannya dibaca Al-Quran kemudian dipahami, malah ada kan orang-orang kafir yang sengaja secara demonstratif membakar Al-Quran. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena mereka tidak paham. Ya karena mereka tidak paham sehingga mereka melakukan demikian. Nah, maka ini Habib ini Nurmagomedov ini mengatakan orang kafir kan tidak baca Quran, tidak baca hadis, malah mereka itu sengaja dijauhkan dari ajaran Islam. Ya sampaikanlah Islam itu dengan sikap dan perbuatan kamu. Nah ini ya sejalan nih dengan yang dikatakan oleh Ibnu Battal Al-Mudaroh namanya. Ya, Al-Mudaroh hanya namanya ya. Ini kan babnya demikian. Bab ini judulnya adalah Mudaroh, Al-Mudaroh. Yaitu rendah hati, tutur kata halusnya dalam bertutur kata, menjauhi kasar itu kepada sesama manusia baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Dan ini magnet katakanlahnya untuk menarik orang, katakanlah masuk Islam atau untuk mempelajari Islam. Ini sangat kuat nih kalau ditunjukkan dengan cara demikian. Nah intinya kan kalau orang Islamnya menunjukkan, mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Mana ada ajaran Islam yang mengajarkan hal yang buruk, nggak akan ada kan. Pasti ini hal yang baik. Nah adapun bedanya dengan mudahanah tadinya nih, kalau mudahanah inilah kelakuan orang munafik. Haram nih, ini haram disebutannya gitunya. Ya iyalah inilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu lain di bibir, lain di hati. Nah, kalau mudahanah itu maknanya adalah yazharu ala syai'i wa yasturu batinahu. Memunculkan sesuatu dan menyembunyikan yang sesungguhnya di dalam hatinya.
memunculkan sesuatu sementara yang sesungguhnya itu disembunyikan di dalam hatinya. Dengan kata lain tadinya lain di bibir, lain di hatinya. Apa sih bedanya gitu kan dengan mudaroh? Nah, kalau mudahana seperti ini. Muasyaratul fasik. Ini mudahanah nih. Muasyaratul fasik. Berbaur, berbaur dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang-orang yang durhaka. Banyaklah ayat-ayat yang menyebut fasik. Fasiknya itu orang-orang yang durhaka. Berbaur dengan orang-orang munafik. Wa izharur ridho bima huwa fihi min goiri inkarin alaihi. Nah, ini mudahana. Menunjukkan sikap ridho dengan mereka, dengan orang-orang fasik. Idharur ridho ya menunjukkan keridoan kepada orang-orang yang fasik. Bima huwa fihi, ya dengan kondisi keadaan orang fasik, orang yang durhaka. Nah, berbaur dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang durhaka, dan menampakkan, menunjukkan keriduan kepada mereka. Min goiri inkarin alaihi, tanpa menunjukkan pengingkaran. Ya, tanpa menunjukkan pengingkaran. Sementara al-mudaroh adalah arifku bil jahili fit ta'limi. Kalau al-mudaroh itu arifku bil jahili fit ta'lim, yaitu tadinya halus, lemah lembut terhadap orang-orang yang tidak tahu ketika mengajar kepada mereka. Ini kalau al-mudaroh itu adalah lemah lembut, halus kepada orang-orang yang tidak tahu. Al-jahil hanya bodoh kan orang yang tidak tahu lahnya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu berarti kepada orang yang bodoh, kepada orang yang tidak tahu, dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut, ketika mengajar, ketika menyampaikan sesuatu. Nah, kalau mudaroh dengan orang fasik bagaimana? Kalau tadi kan mudahanah. Kalau mudaroh dengan orang fasik bagaimana? Mudaroh dengan orang fasik itu adalah melarang berarti. Karena mereka orang-orang yang durhaka. Menghalangi, itulah melarang kedurhakaannya. Tapi tetap mudaroh itu kan dengan cara yang halus, dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik. Bukannya disembunyikan. Kalau tadi mudahanah menunjukkan keridoan kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang yang durhaka. Itu mudahanah. Kalau mudaroh itu kepada orang yang tidak tahu, kepada orang yang bodoh, ketika mengajar, ketika menyampaikan sesuatu ya dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut. Nah, kalau mudaroh terhadap orang yang fasik bagaimana? Tetap saja harus ada ininya mencegahkah, melarangkah itunya dari kedurhakaannya, dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Watarkul iglazi alaihi haitsu la yazharu ma huwa fihi. Nah, itu ya tidak menyampaikannya, tidak menyampaikannya dengan cara yang kasar, bukan kerasnya. Kalau keras tadi kan bisa diperlukan.
dengan cara halus tidak bisa, sampaikanlah dengan cara yang keras, bukan kasar. Nah, kalau di sini dengan cara yang halus tidak disampaikan dengan cara yang kasar. Bahasa kitanya dengan cara yang keras tapi bukan kekerasan ya. Kalau kekerasan kan lain kan ya maknanya. Cara yang keras bisa ditempuh apabila cara yang halus tidak berpengaruh, tidak berhasil. Seperti tadi ya metode, berarti itu ya metode Rasulullah menyampaikan gitu, metode pengajaran orang tua kepada anak bagaimana ya, pada hasilnya sampaikanlah dengan cara yang halus, yang lemah lembut, tapi kan sama sekali nggak berkesan, sama sekali nggak membekas berkesan, maka dengan cara yang keras, kurung kan, bukan kasarnya, bukan kasar, dengan cara yang keras. Nah, terhadap orang-orang yang mudaroh, terhadap orang fasik, terhadap orang-orang yang durhaka adalah tetap sampaikanlah, apa namanya, artinya ya berusaha mencegah, berusaha melarang itu orang-orang berbuat kedurhakaan dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut. Ya, tidak dengan cara yang kasar. Tetap harus ada wal inkaru alaihi bilat fil qauli wal fi'li. Kalau kepada orang yang fasik, mudarohnya itu adalah tetap tunjukkan pengingkaran terhadap mereka dengan cara yang ucapannya baik, ucapan ataupun perbuatan ya, yang lemah lembut, yang halus, yang baik. Kalau mudahanah tadi, mudahanah ini kepada orang-orang fasik itu menunjukkan keridhaan atas apa yang mereka lakukan, itu mudahanah. Ya, karena kalau orang munafiknya, karena mudahanah ini kan perilaku atau kelakuan orang munafik. Bagaimana sih orang munafik dulu? Pasti mereka ridho dengan kemungkaran, dengan perbuatan maksiat, karena sebetulnya mereka bukan orang-orang Islam. Nah, kalau mudahanah seperti ini nih ya, muasyaratul fasik, bergaul dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang durhaka, dan menunjukkan keridhaan atas terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik tersebut. Kalau mudaroh dengan orang fasik adalah tetap menunjukkan penolakan, pengingkaran atas apa yang mereka lakukan, tapi dengan cara yang halus, tidak menggunakan cara yang kasar, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Kasarnya bukan keras, sekali lagi. Boleh keras, bisa apabila cara pertama sebutlahnya cara yang halus, cara lemah lembut sudah tidak bisa, tidak berhasil gitu ya, tidak berhasil dengan cara yang demikian. Maka ya apa namanya, ke cara yang kedua, yaitu dengan cara yang keras. Nah, ini penyakit nih orang anak-anak, itu anak-anak. Ternyata orang tua itu dengan cara yang halus nggak ada perubahan, ya ganti, berarti kalau itu sudah tidak berhasil. Banyak orang tua yang tidak mau dengan cara yang keras. Wah, ini keras, padahal mereka itu dengan cara yang halus tidak ada perubahan. Berarti kan harus sudah gantinya, karena jelas tidak berhasil, tidak ada perubahan nih. Ya gantilah dengan cara yang keras. Kira aku dibabukan hiji-hiji ke terakhir ya, pan terakhir, kalau sampai dipukul mah gak masa sih harus sampai demikian. Nah, itu ya bedanya antara mudaroh, mudahanah.
ringkasnya berarti lahnya, kalau mudaroh itu menyampaikan sesuatu kepada orang yang bodoh atau orang yang tidak punya ilmu, orang yang tidak tahu dengan cara yang halus, dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar. Kalau terhadap orang yang fasik, mudaroh itu adalah tetap menunjukkan penolakan, pengingkaran atas apa yang mereka lakukan, atas kefasikan mereka, tapi dengan cara yang halusnya, dengan cara yang lemah lembut, tidak dengan cara yang kasar. Nah, itu sebagai pondasinya kan. Apabila itu tidak berhasil, ya diubahlah, ditempuhlah cara kedua, yaitu dengan cara yang keras. Adapun mudahana, ya ini dimana mudahana ini adalah kelakuan orang-orang munafik. Mereka ini meridoi, mereka berbaur, bergaul dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang durhaka, dan mereka meridoinya kefasikan, kedurhakaan mereka. Ya, tanpa adanya pengingkaran. Izharur ridho bima huwa fihi, menunjukkan keridoan atas orang-orang fasik, orang-orang durhaka, min ghairi inkarin alaihi, nya tanpa menunjukkan penolakan, pengingkaran atas kefasikan dan kedurhakaan mereka. Nah, sekarang hadisnya, saya kira jadi lebih mudah nih memahami hadisnya. Sekilas juga dengan penjelasan barusan. Nih, hadis yang pertama. Ini hadisnya pernah dimuat juga dalam Kitabul Adab di bab ke-50, bab ke-48. Kalau di bab tersebut, hadis ini pada bab gibah yang dibolehkan. Adanya gibah yang dibolehkan, karena gibah itu kan membicarakan keburukan orang. Ada yang dibolehkan nih. Ya sudahlah, itunya pembahasannya. Nah, ini hadisnya yang itu juga sekilas saja kita baca nih. Ana Aisyata annahu sta'zana ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dari Aisyah, dia berkata, ada seorang laki-laki yang minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Fakola, kemudian Rasulullah bersabda, izanu lahu, boleh izinkan, gitunya. Ada orang yang minta bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyabdakan, kalau di sini terjemahnya minta izin untuk bertemu. Rasulullah memerintahkan, ayo izinkan, boleh, silahkan. Fabi sabnul ashiroh. Nah, tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan Fabi sabnul ashiroh, orang itu orang yang paling buruk dari kabilah Ibnul Ashiroh. Aubi sa'ahul ashiroh, atau dia itu seburuk-buruk saudara-saudaranya kabilah Al-Ashiroh namanya. Ada kabilah Al-Ashiroh. Nah, Rasulullah itu, ini ada orang yang minta izin untuk bertemu. Boleh, gitu kan Rasulullah. Boleh, silakan. Ternyata kan setelah melihat orangnya, si geningan. Dia ini orang terburuk nih dari kabilah Al-Ashiroh. Nah, Rasulullah mengatakan demikian ya. Falamma dakhala al'ana lahul kalama. Falamma dakhala al'ana lahul kalama. Ketika orang itu masuk dan bertemu, berhadapan dengan Rasulullah SAW, al'ana lahul kalama, Rasulullah itu bicaranya lemah lembut. Padahal tadi Rasulullah sudah menyebutkan, si wawalak nu datang ya, mencek orang mah, si wawalak, si bebenguk, si baragajul nu datang ya. Dia ini orang terburuk gitu deh. Dia ini orang terburuk nih dari kabilah Al-Ashiroh.
Tapi setelah masuk kemudian bertemu Rasulullah, bicaranya lemah lembut. Ala nalahul kalama, Rasulullah itu lemah lembut bicaranya dengan orang tersebut. Fakultu lahu. Nah, ini kan menimbulkan keheranan pada diri Aisyah. Sebelumnya Rasulullah itu menyebutkan, ini nih orang paling buruk nih, ini manusia terburuk nih yang datang nih. Tapi ketika berhadapan, Rasulullah berbicara dengan, nah tadilahnya al-mudaroh namanya ya. Rasulullah al-mudaroh dengan orang tersebut. Rasulullah menunjukkan apa namanya, sebagai seorang yang tadi rendah hati, yang ramah. Wajahnya wajah yang menyenangkan, bicaranya lemah lembut, halus. Fakultu lahu. Nah, ini menimbulkan keheranannya pada Aisyah. Kemudian kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kulta makulta. Wahai Rasulullah, tadi Tuhan mengatakan seolah-olah mengupat, memarahi, menjelek-jelekan orang itu ya. Ya wahai Rasulullah, tadi Paduka menjelek-jelekan orang tersebut. Suma'alan talahu fil qauli, tapi ketika ngobrol itu ya, ketika berhadapan berbicara, engkau begitu ramah, sopan, halus. Faqala, nah Rasulullah menjawab, Aisyah, inna syarrun nasi manzilatan. Wahai Aisyah, inna syarrun nasi manzilatan indallah. Sesungguhnya orang yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah. Wah, ini nih isi hadisnya nih, penting nih. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah man tarokahun nas ittiqa'a fuhsyihi, orang yang dijauhi oleh orang lain karena takut akan keburukannya. Ini jawaban Rasulullah nih. Ketika Aisyah kan merasa heran, tadi Rasul itu mengatakan ini si itu seolah-olah bukan sumpah serapah sihnya. Rasulullah menyebut tadi kan ini orang terburuk dari kabilah Al-Ashirah. Tapi ketika berbicara, Rasulullah kan berbicara dengan, ya itulah akhlak seorang mukmin. Aisyah bertanya demikian. Nah, Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia atau manusia paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dijauhi oleh orang lain karena mereka takut akan keburukan orang ini. Tapi dari hadis ini, nah itulah mudaroh. Ini Rasulullah nih contohnya, Rasulullah melakukan demikian, mudaroh. Apa namanya tadinya, rendah hati, ramah, halus, lemah lembut. Ya itulah Rasulullah SAW kepada orang ini. Padahal Rasulullah kan sudah menyebut dia adalah orang terburuk dari kabilah Al-Ashirah. Tapi Rasulullah bersikap demikian. Ya kalau kata Ibnu Battal tadi, itu adalah magis gitulah gitunya. Itu adalah magis itu yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang akan bisa membuat orang tertarik gitu dengan Islam. Al-mudaroh, al-mudaroh itu ini magis itu ya, apa sebutnya demikiannya. Itu yang akan membuat orang tertarik itu dengan Islam. Nah, di hadis pertama ini sudah jelas ya menunjukkan demikian. Rasulullah
melakukannya al-mudaroh ini bahkan kepada orang yang oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri menyebut dia adalah orang terburuk dari Banil Asyirah. Nah, kemudian yang kedua, alah tanggunglah sedikit lagi nya. Ini juga hanya sekilas sih, hanya menunjukkan mudarohnya ya, karena maknanya sudah tadi. An ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah. Anna Nabiya SAW uhdiyat lahu akbiyatun min dibajin muzarroratun bizahab. Rasulullah SAW itu mendapatkan hadiah banyak baju, jumlahnya banyaknya baju nih. Rasulullah mendapatkan hadiah baju yang terbuat dari sutra dan kancingnya itu dari emas. Namanya model bajunya akbiyah. Ada gamis gitu kan. Nah, kalau jenis model pakaian banyak, ada gamis, ada jubah, ada ya ini nih akbiyah. Saya nggak tahu persisnya karena jelas karena beda-beda pastinya bentuk bajunya. Ya baju lah gitu anggap demikiannya. Rasulullah mendapatkan hadiah berupa beberapa potong atau banyak potong, banyak potong tegenah jadi nanti beberapa potong baju yang terbuat dari sutra, kancingnya dari emas. Faqasamaha fi unasin min ashabihi wa azala min hawahidan li mahromah. Kemudian Rasulullah membagikannya kepada para sahabat karena jumlahnya cukup banyak. Nggak akan dipakai semuanya sih, malah dibagikan semuanya oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah membagikannya kepada para sahabat dan beliau memisahkan satu buah untuk mahromah, nama orang nih. Jadi Rasulullah ingat nih kepada seseorang yang namanya mahromah. Beliau bagikan semua baju tersebut dan beliau memisahkan satu buah. Falamma jaa, ketika mahromah datang, dia berkata kepadanya, Rasulullah berkata kepada mahromah, khawwatu hazalaka, nih sudah aku pisahkan satu buah untuk kamu. Ya, ketika mahromah datang, Rasulullah mengatakan, ini satu buah nih sudah aku pisahkan untuk kamu. Qala Ayyubu bisaubihi innahu yurihi iyyahu wa kana fi khuluqihi syai'un. Nah, ternyata mahromah ini ya. Mahromah ini orang yang apa namanya jelek hatinya, kotor hatinya, ya disikapilah oleh Rasulullah SAW dengan cara lemah lembut. Sengaja dipisahkan padahal orang ini terkenal, orang yang goreng hate, cek orang Sunda namanya goreng hate. Mahromah ininya dikenal sebagai orang yang jadinya bertabiat, berperangai yang buruk. Tapi Rasulullah kan menyikapinya dengan ya inilah mudaroh. Ketika Rasulullah mendapatkan beberapa tadinya baju, beliau bagikan kepada para sahabat, beliau sengaja memisahkan satu buah untuk mahromah. Dan benarlah mahromah itu ketika mendengar Rasulullah membagikan baju nih Rasulullah, dia mengajak anaknya, ayo kita datang. Padahal dia ini terkenal orang yang fi khuluqihi syai'un. Nah, di sini disebutnya akhlaknya bermasalah. Itulahnya mungkin jadi kita bisa menyebutnya mahromah ini orang yang tabiat, perangainya ini buruk, perangainya jelek. Nah, Rasulullah kan di sini mudaroh kepada mahromah.
Demikianlahnya Ibnu Abi Mulaikah sampai di sana tuh hadisnya. Dua-duanya ini nabinya menunjukkan nih, mencontohkan, ya itulah yang disebut mudaroh, menyampaikan sesuatu. Jadi benang merahnya mudaroh itu adalah menyampaikan sesuatu dengan cara yang halus, bisa sindiran ataupun apa. Kalau di dalam hadisnya ini kan tidak ada sindir menyindir kan. Hadis pertama Rasulullah menyebut dia ini orang yang paling buruk, tapi ketika berhadapan dihadapilah. Rasulullah kan bicara dengan halus, dengan lemah lembut, dengan ramah, sampai Aisyah heran. Nah kemudian yang kedua ada seseorang yang namanya Makhromah, dikenal orang yang berakhlak, beradab, bertabiat, berperangai yang buruk. Rasulullah malah sengaja ketika membagikan baju, Rasul sengaja ia pisahkan satu untuk Makhromah, dan benarlah ternyata dia datang untuk memintanya, dan Rasulullah mengatakan ini ada, sudah aku pisahkan satu buah untuk kamu. Datos tah beres tanya Al-Mudaroh judulnya gitu ya, namanya gitu, namanya Al-Mudaroh ini di dalam Islam. Ya inilah adab Islam, yaitu apa namanya, rendah hati. Tadi kalau kata Ibnu Battal kan, rendah hati, halus gitulah, hanya tidak kasar ya, intinya demikian.